dan semua saudara kita yang beragama Islam, amin Allahumma ya amin. Kemudian daripada itu, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun." Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Tafsirnya mengabdi, mengenal kepada aku. Jadi tujuan kita dihidupkan di sini adalah mengabdi kepada Allah untuk mencapai makrifat atau mengenal Allah. Mengenal Allah itu tujuannya untuk takwa kepada Allah. Takwa itu tujuannya untuk mendapat surga di dunia dan di akhirat. Selesai. Kemudian untuk mencapai yang demikian, pertama mengenal diri, yang kedua memperlakukan diri sebagaimana hamba, yaitu beribadah. Hasilnya akan mendapat makrifat dan akan mendapat takwa dan akan mendapat surga. Itu adalah jalan hanya satu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut jalannya Rasulullah SAW dan pula warganya serta sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau. Kemudian tidak ada jalan untuk yang itu lagi kecuali kita belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Belajar kepada seorang guru yang menguasai ilmu itu. Guru ini pula dia menguasai ilmu itu dan dapat izin dari gurunya untuk mengajarkan ilmu itu. Dan gurunya ini dapat izin lagi guru yang di atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ilmunya, kalau pembicaraannya itu tidak ada hubungan sampai ke Rasulullah, putus di tengah jalan, maka itu disebutkan sesat. Contoh adalah kendaraan mobil. Kalau surat menyuratnya tidak lengkap, maka kita yang ikut di dalam mobil itu ada mempunyai resiko besar. Tatkala ada razia, maka ditahan. Nah, jadi kendaraannya ditahan di polisi, orangnya yang di situ terpaksa pulang ke rumah jalan kaki. Jadi harus orang-orang yang menjadi pemimpin masalah agama, terutama masalah makrifat kepada Allah, yaitu mengenal diri ini, harus orangnya menguasai ilmu agama betul-betul yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dapat izin dari syekh yang di atasnya. Kalau tidak, mohon melimpah daripada mobil itu ke mobil yang dijamin selamat. Adapun contoh kita untuk yang demikian keseluruhan hanya satu, Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Rasulullah SAW umpamanya sholat, beliau sholat itu mengatakan adalah khusyuk dan beliau melaksanakan khusyuk karena perintah Allah supaya sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung. Tandanya nomor satu khusyuk di dalam salat. Khusyuknya Rasulullah dalam salat, coba kita belajar kepada guru. Guru itu belajar dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'in. Tabi'in ini belajar prakteknya dengan sahabat. Sahabat itu mempraktikkan apa yang dipraktikkan Rasulullah.
Jadi sholat itu tidak bisa dilajarkan dengan mendengar-dengar begitu aja. Harus belajar praktiknya dengan orang yang sudah selesai belajar praktik. Bukan teorinya aja, bukan. Cara Rasulullah mengangkat tangan gimana? Cara Rasulullah meletakkan tangan di mana? Gimana? Cara Rasulullah meletakkan dua kaki waktu berdiri, waktu sujud gimana? Itu cara mata Rasulullah letaknya kemana tujuannya? Itu cara bacaan Rasulullah gimana? Hati Rasulullah gimana? Itu harus dikuasai dulu. Misal contoh sholat. Nah, sekedar kita mencontoh sholat sebagaimana Rasulullah yang diajarkan beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholat lihat sebagaimana saya. Tentu yang dilihat itu yang zahirnya dulu. Kalau yang zahirnya sholatnya udah lain, pakaiannya bukan seperti pakaian Rasulullah waktu sholat, mengangkat tangannya bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, ruku' i'tidal bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, udah nggak bisa dia mengenal diri. Otomatis dia tidak bisa mengenal Allah. Otomatis dia tidak bisa mengajar orang lain untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Otomatis tidak bisa mencapai takwa kepada Allah. Otomatis hidupnya sengsara. Kalau terjadi orang yang tidak mengikut Rasulullah hidupnya bahagia, maka itu tidak ada lain dari istidraj, lanjuran semata-mata. Itu yang disebut di ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami berikan apa aja terhadap mereka. Kesehatan diberi, harta diberi, kekuasaan diberi, kemuliaan diberi, dan semuanya diberi. Tapi hawas, tatkala habis umurnya dia langsung mendapat jahanam. Dunianya hanya di surga. Tapi kalau orang soleh, Rasulullah contohnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Orang soleh, terutama Rasulullah, tanda kesolehannya adalah musibah dan bala, penyakit dan pikiran yang berat-berat. Itu saling sehari tambah barat, tambah banyak, tambah macam-macam. Dirinya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, kentongnya juga sakit. Itu tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak bebannya itu. Itu tandanya orang soleh. Kalau tandanya orang dilanjur, dia sehat segar bugar, istrinya juga, anaknya juga, keluarga juga, hartanya tambah terus, nggak ada apa, dilanjur. Seperti itu apa, kerbau atau sapi itu diberi makanan, diberi suntikan macam, akhirnya disembelih jadi kurban. Mau begitu? Tentu jawabannya no. Jadi jangan berbahagia, berbangga orang yang sehat, karena banyak kesehatan itu yang menjadikan lanjuran. Dan jangan bersedih orang yang sakit, karena di sakit situlah dekatnya kepada Allah. Manusia berbicara seenaknya karena dia belum sakit. Coba kalau terkadang dia sakit, gimana? Apa sanggup bicara begitu? Tatkala pulusnya udah habis, badannya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, ibunya sakit, bapaknya sakit, anaknya sakit. Di sini ketahuan apakah dia hamba Allah ataukah dia hamba nafsu. Marah enggak? Sabar enggak? Ridho enggak? Nah di sini. Jadi kalau orang itu ibadah, dapat bala musibah, orang yang tidak ada ibadah itu, masya Allah, meningkat keduniaannya. Kadang-kadang akhiratnya juga meningkat pada lahirnya. Tapi hakikatnya ibadah yang begitu meningkat itu dasarnya bukan ikhlas karena Allah. Dia tertipu dengan tipuan yang berjuta-juta tipuan di dalam ibadah. Jadi ujar Bang Nafi, waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Mudah-mudahan kita sekulawarga diselamatkan Allah dari gurur, daripada tertipu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada tertipu. Tertipu dengan ibadah, tertipu dengan kesehatan, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan pengikut, tertipu dengan macam-macam kesehatan dan lain-lain. Allahu Akbar. Kebanyakannya umat tertipu ini dua. Pertama sehat badan, yang kedua tidak ada kerjaan. Kalau kita sibuk dengan kerjaan, insya Allah bisa selamat. Kalau kita sakit, insya Allah banyak selamat. Tapi kalau sehat dan banyak waktu yang kosong, disinilah banyaknya tertipu. Ni'matan maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihha wal faragh, kata Rasulullah. Dua nikmat Allah yang 99% manusia tertipu dengan dua itu. Satu, sehat badan. Dua, lapangan. Kelapangan. Tapi kalau orang sempit, kalau orang sakit, biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Kalau udah lapang, kalau sudah sehat, jarang. Mungkin ya Allah, ya Allah, mungkin ya. Waspadalah, waspadalah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat kalau kata-kata orang soleh, tatkala dapat musibah dirinya atau istrinya atau anaknya, apa yang dikata orang soleh? Ajar wal afiyah insyaallah la ghair. Ini pahala dari Allah dan ini tandanya afiat batin. Begitu. Rasulullah bagaimana? Tathhir labas. Penyakit dan bala musibah ini penyuci, pensuci, tidak ada lain. Titik kata Rasulullah. Jadi kalau orang sehat sekulawarga, hartanya meningkat terus, waspada. Itu mungkin adalah 99% lanjuran dari Allah. Tapi kalau orang sakit, kantongnya sakit, badannya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, aduh, syukurlah kepada Allah, karena Allah membersihkan. Hartanya dibersihkan, badannya dibersihkan, istrinya dibersihkan, anaknya pun dibersihkan. Kalau orang yang sebaliknya, mungkin ini tidak ada dibersihkan, jadi kotornya tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tidak ada tathhirnya sama sekali. Darah itu juga kalau tidak dicuci kotor, matinya ada cuci darah. Dan kalau sudah dicuci itu segar. Kemarin turun dicuci darah segar. Alhamdulillah hari ini kawal bermamai. Semalam ulun belum bercuci hari Ahad, senayan cucinya bawa uyuh benawak inyak kotor belum diberasi, udah diberasi Sabtu, minggunya sehat. Jadi memang pensuci itu penting. Pensucinya itu adalah bala. Coba Andika tusuk 2 jarum yang besar dua di sini, 5 jam begini aja nggak boleh bergerak-gerak posisinya. Rasakan 5 jam, seminggu 2 kali rasakan. Bagaimana? Ini cara Tuhan membersihkan, yaitu dengan ujian begitu. Kadang-kadang menusuknya lepas lagi, yang menusuk karena takut atau karena yang disusuk cantik. Yang menusuk ini terpengaruh dengan kecantikannya, apalagi yang disusuk itu senyum seperti senyum Pepsodent. Nah, si ciluru telu papat limo 6 peto. Yang kewalu, yang ke-9 baru dapat ditusuk. Subhanallah. Yang menusuk enak, yang disusuk lasa lenyap. Seminggu 2 kali, Masya Allah. Kalau yang lain-lainnya ketawa terus, gitu terus, karena dia tidak dirasakan tanda-tanda orang soleh di dirinya. Dia dilanjur oleh Allah.
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apalagi orang yang zalim, yang berani kepada ulama, yang menentang kepada wali Allah Ta'ala, yang menghinakan kepada wali Allah Ta'ala, yang tidak memberikan maaf pada kesalahan orang-orang Islam. Coba lihat apa? Masya Allah, Masya Allah. Orang yang begitu namanya zalim, sifat keras begitu zalim namanya. Innallah yumli lidh-dhalim. Allah Ta'ala memberikan apa aja bagi orang yang zalim, tapi hatta idza akhadahu lam yuflitu, sampai masanya Allah menyiksa, tidak bisa dia melepaskan lagi. Emang kalau maling atau pencuri itu tidak ada yang tahunya sama sekali, hati-hati. Itu yang maha tahu yang akan memasukkan ke penjara neraka. Kalau pencuri itu satu pun nggak ada yang tahu, atau ada yang tahu itu pencuri tapi didiamkan, karena yang mendiamkan itu pencuri juga. Tapi Allah yang maha kuasa itu yang bakal memasukkan ke dalam penjara. Penjaranya di mana? Jahannama yaslaunaha fabi'sal qarar. Di sana nanti. Kalau penjara di sini sekian tahun bebas. Di sana khalidina fiha, kekal di dalamnya. Enggak ada istilah sekian tahun, enggak ada. Jadi kalau orang lepas dari penjara di sini jangan gembira-gembira dong. Kalau kesalahan banyak di sini, salah sama ulama, salah sama orang tua, salah sama macam-macam, jangan bergembira dong. Walaupun nggak masuk penjara di sini, di sana yang kekal. Ya mudahan kita dapat bimbingan dari Allah yang sebenarnya. Kemudian ini hari kita membaca sambungan daripada yang dibaca kemarin sebelum hari raya Kurban, yaitu masalah orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal, kemudian akhirnya dia kenal kepada Allah, kemudian dia takwa kepada Allah, kemudian dapat surga di dunia. Nah, orang yang mendapat sedikit saja daripada itu ilmu, tidak ada lain kecuali melewat daripada Rasulullah SAW yang diumpamakan seperti Rasulullah itu lautan ilmu itu. Jadi orang yang mengenal dirinya sebenar-benar kenal itu mengambil daripada pengenalan Rasulullah. Tidak bisa orang mengenal diri kecuali mengambil pengenalan itu dari Rasulullah. Rasulullah ini mengambil dari Allah. Sesudah ada di tangan Rasulullah, Rasulullah yang membagi-bagi ke sini, ke sini, ke sini. Maka orang masing-masing dapat pengenalan itu. Nah, kenapa orang yang udah kenal bahwa Rasulullah ini tukang bagi, kenapa dia menganggap bahwa pengenalan ini dari Allah langsung, tidak melewati Rasulullah? Buktinya tidak membicarakan masalah Rasulullahnya, yang dibicarakan Allahnya, Rasulullahnya tidak terdengar. Masya Allah. Mana bisa kita dapat ayah tanpa kakek duluan? Paham? Nah, kenapa kita mengingatkan kakek, ayah ditinggalkan, sedangkan kita mengambil dari ayah bukan langsung dari kakek? Itu hanya contoh. Jadi memang dari Allah, cuman lewatnya lewat Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak? Pusat kada bisa langsung dari pusat, harus dari mulut, bukan dari daerah. Itu pemerintah punya urusan. Pusat itu mendapat hasil dari mulut. Kan pusat itu kenyang, hasil dapatnya dari mulut, makan. Mulut ini hasil dari mana? Dari kaki. Tahu? Kaki itu di bawah. Dari yang di bawah mulutnya dapat. Mulut mengirim ke pusat.
Jadi pusat harus ingat dengan si kaki ini yang di bawah ini. Jadi kita kalau udah alim jangan lupa dari guru yang asal melajari A, B, U, A, E, U. Itu jangan lupa sama guru yang awal itu tadi. Ini udah mengaji alim lupa sama gurunya yang melajari A, I, U. A fathah A kasrah I, A dhamma U, A, I, U. Bapak haba, bapak habi, babi haram. Biasanya udah alim lupa sama. Apalagi udah alim punya Mercedes. Gurunya yang asal melajari A, I, U itu tadi batukan, jalan kaki. Yang muridnya yang melajarnya udah pangkatnya tinggi, udah hartanya banyak, udah mobilnya. Aduh, nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada. Paling-paling kalau assalamualaikum karena gurunya udah tengkong tangannya begitu karena stroke, assalamualaikum. Jadi kata gurunya waalaikumsalam wa rabbi wa hajal burud. Sekian. Akhirnya apa muridnya? Ada yang picak satu, ada yang berburut, ada yang berkurap. Karena kawalat sama gurunya. Orang yang ketulahan sama gurunya itu macam-macam. Ketulahan itu kawalat itu macam-macam caranya. Ada yang hartanya habis, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang parutnya macam-macam. Ada yang pangkatnya amblas, ada yang hutangnya meningkat, pakai bunga lagi. Carilah bank yang menguntungkan, jangan bank yang terusannya kerap, bangkrut. Ini mungkin di sini ada nih tamu datang nih. Kira-kira direktur bank kira-kira. Kenapa ya? Kebetulan Bapak di rumah saya, jadi saya yang berpuasa. Kita harus ingat Indonesia dan dunia semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Bahasa di Makkah. Apa kata Allah? Lillah ma fis samawati wa fil ardi milkan wa mulkan wa khalqan wa 'abdan. Tafsirnya begitu. Yang menjadikan, menciptakan, kemudian yang mengatur, kemudian yang menjadikan hamba, yang memiliki hanya Allah, dunia dan isinya. Jadi Indonesia ini bukan milik perseorangan, miliknya Allah. Bukan milik perseorangan, maksudnya manusia. Jadi kalau rumah ini milik saya punya program di rumah. Istri saya kerjaannya ini, anak saya ini, khodam saya ini, kemudian lagi yang lain-lainnya ini. Apabila satu di antaranya tidak merasakan hukum yang sudah saya programkan di rumah ini, maka saya marah. Nah, marahnya saya ini menyebabkan rumah tangga ini kacau. Jadi kacaunya negara karena Allah yang marah, marahnya Allah karena hukumnya dilanggar. Kalau ingin Indonesia dan lain-lainnya ini aman, kembalilah kepada hukum Allah. Selesai masalahnya. Cuma kenapa hukum Allah tidak diingini oleh masyarakat sekarang? Bahkan dianggap hukum Allah ini teror dan sebagainya. Kenapa?
Sedangkan yang punya ini Allah. Jangankan dunia, diri kita aja miliknya Allah. Mau diapain sama Allah? Kapan sadarnya kita? Kita ini hamba Allah. Bukannya kita memiliki sesuatu. Kita dimiliki oleh Allah. Bukan kita punya milik. Kita dimiliki oleh Allah. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Tunduklah kepada hukum Allah. Ini hukum Allah dibilang keras. Sampai tata tangan bagi orang-orang yang mencuri itu katanya itu keras, nggak usah dilaksanakan. Kalau sudah Allah yang punya dunia melaksanakan begitu hukum, udah. Kenapa jadi nggak mau melaksanakan? Nah, gara-gara inilah jadi kita ini sengsara hidup. Jadi perseorangan aja udah. Yang penting rumah tangga kita sesuai hukum Allah. Nggak usah orang yang di sebelah rumah, nggak usah. Udah. Anfusuhum wa ahlikum nara. Udah, istri kita, anak kita, selesai. Kalau juga istri nggak ngikutin, anak ngikutin, udah kita sendiri aja. Rasulullah itu pamannya yang nggak ngikuti. Nabi Nuh itu anaknya dengan istrinya yang nggak ngikuti. Coba. Siti Asyah suaminya. Jadi udah contoh banyak. Jadi kalau orang soleh, istrinya tidak ngikut, anaknya tidak ngikut, jangan pusing-pusing. Nabi-nabi dulu aja banyak yang terjadi begitu, istrinya yang memberi malu, yang tidak ngikuti, anaknya juga begitu, apalagi kalau kayak lain. Biasa lah. Ya kita dikubur, nggak ada satu kubur dua orang, nggak ada, betul nggak? Satu kubur satu orang, nggak ada, jadi masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita sakit, jiran nggak nengok, biarin. Sebab jiran itu kalau kita mati sendiri, dia sendiri, kita sendiri juga. Udah masing-masing aja, udah selesai. Apa ini ngurusi orang? Istri nggak ngikut, udah selesai. Anak nggak ikut, biarin. Cuman kita berikan nasihat dulu. Kalau kita nggak beri nasihat, salah. Udah kita memberikan nasihat untuk diri kita dan mereka itu puluhan tahun, udah. Paham nggak? Puluhan tahun udah, mulai kita sakit sampai tambah sakit, sampai jingkar. Terus ya, nggak ada gaji satu sen pun dari masyarakat. Lillahi subhanahu wa ta'ala Rabbi azza wa jalla. Orang yang memusuhi kita, nggak ada yang membantu kita. Kita kesusahan, nggak ada yang nolong. Orang yang hiridengki tambah banyak. Orang yang suudzon tambah meningkat. Sendirian kita. Akhirnya bagaimana putusan kita? Ya udah, alaikum anfusakum, urusi diri sendiri saja. Titik. Jadi jangan lupa bapak-bapak semua yang akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan anak-anaknya, karena bapak-bapak yang akan ditanya mengurusi istri dan anaknya. Jadi bapak-bapak yang wajib ngaji untuk menyampaikan kepada istri dan anaknya. Jadi istrinya di rumah aja, bapaknya yang ikut pengajian. Kalau istrinya yang datang, anaknya yang perempuan datang, bapaknya, suaminya di rumah aja tiduran. Oh, tuh nantinya terjadilah yang tidak enak. Terjadi yang tidak enak nantinya. Jadi udah kembali kepada hukum Allah, perempuan-perempuan waqurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhiba 'ankum ar-rijala al-baita wa yutahhirakum tatheera. Perempuan-perempuan semua jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah juga harus tutup seluruh anggota. Ittafaqal ulama, ittafaqal muslimun ala man khurujun nisa kashifatil wujuh. Buka kitab
Itu sulamut taufik. Ittifaq semua orang Islam menghukumkan, memutuskan bahwasanya wajib mencegah perempuan keluar rumah mukanya berbuka, terbuka, kecuali ihram umrah atau ihram haji, itu mukanya perempuan nggak boleh tertutup. Sekarang ihramnya siang malam kalau keluar rumah, tapi kalau dalam kamar, buka aja semuanya sama suami. Itu namanya tinju bebas. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran di hati kita, mengaku bahwa diri kita banyak salah, banyak melanggar hukum Allah, baik diri sendiri maupun istri dan anak kita akui.